Baik, sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Gabriel Satya Agung dari kelas PMK C2 dengan NIM 242011194 ingin membahas tentang prinsip usability. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip usability, saya ingin mengerti dulu apa sih itu usability dan juga setelah saya riset juga ada dimensi usability. Nah, apa itu? Mari kita cari tahu saja. Oke. Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, ada tiga. Yang pertama adalah dari Nielsen. Usability adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem. Apakah sistem, sorry, dari sistem seperti situs web, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, menurut Han, usability adalah derajat keefisienan dan keefektifan pengguna di antara pengguna, tugas, peralatan, dan lingkungan yang ditetapkan. Usability yang terakhir, menurut ISO 9241, usability adalah tingkat di mana produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif, efisien, dan memuaskan dalam ruang lingkup penggunanya. Dari situ, saya mengambil kesimpulan bahwasanya usability atau ketergunaan adalah ukuran atau derajat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sebuah sistem aplikasi, teknologi, maupun peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup pengguna. Nah, usability menunjuk pada tingkat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektif, efisien, dan memuaskan dalam sebuah konteks penggunaan. Oke, kita next dimensi. Nah, dimensi ini ada 5 poin. Di sini saya menampilkan ada tiga, yaitu learnability. Learnability itu adalah mudah untuk dipelajari terutama oleh user. Sehingga mereka karena mudah dipelajari, mereka bisa mempercepat tugas mereka, pekerjaan mereka. Nah, yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi adalah kecepatan. Nah, kecepatan dalam memastikan dengan akurat dan lengkap. Jadi suatu sistem membantu untuk mudah dipelajari sehingga lebih mempercepat mereka untuk menyelesaikan tugas mereka dengan akurat dan lengkap. Nah, yang ketiga adalah memorability. Memorability ini berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk mengingat sistemnya bagaimana nanti setelah walaupun sudah tidak menggunakan aplikasinya lagi, dan setelah jangka waktu yang tertentu itu tetap ingat bagaimana cara jalannya sistem gitu. Yang keempat adalah eros didefinisikan sebagai aksi yang tidak menggunakan tujuan. Eros dikaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengguna selama berinteraksi dengan website atau aplikasi tertentu. Jadi seperti kita salah input password dalam HP kita, misalkan kan ada di HP itu ada, misalkan kalau kita pakai PIN, maka kalau PIN-nya salah, maka kita tidak bisa untuk apa namanya, masuk. Jadi ada pemberitahuannya di situ, sistem memberitahukan bahwa PIN salah dan user tidak bisa masuk. Jadi membantu user, oh ternyata PIN-nya salah, gitu. Yang terakhir, satisfaction. Satisfaction ini adalah persepsi pengguna, perasaan pengguna, dan pendapat mengenai produk. Jadi satisfaction ini adalah rasa puas dari sebuah sistem tadi. Karena sistem tadi adalah mudah dipelajari dan juga efisien, user itu merasa terbantu gitu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, juga memorability ini juga ada perannya. Kenapa? Karena eh, walaupun mungkin konsepnya memang sulit, tapi itu mudah untuk dijalankan user. Jadi sistem itu benar-benar dirancang benar-benar friendly untuk usernya. Nah, kita akan bahas prinsip-prinsip usability. Saya di sini mendapatkan dua dari
yang saya research gitu ya. Nah, yang pertama itu menurut Joanna. Menurut Joanna ini ada enam poin. Yang pertama adalah structure principle. Structure principle itu mengorganisasikan tampilan bagi pengguna sesuai dengan tujuan dengan cara yang berarti dan berguna serta menggunakan model yang konsisten. Yang kedua adalah simplicity principle, menjadikan tugas-tugas yang dikerjakan lebih sederhana, jadi lebih sederhana buat pengguna. Lebih sederhana dalam bahasa juga, dengan menyediakan shortcut yang baik dan berlaku untuk prosedur yang lebih panjang. Nah, yang ketiga ada visibility principle. Visibility principle ini menjaga semua opsi yang dibutuhkan dan material untuk tugas yang diberikan dapat dilihat tanpa mengalihkan perhatian pengguna dengan informasi yang berulang. Nah, yang keempat, feedback principle. Menjaga pengguna mengetahui aksi atau interpretasi sesuai dengan perubahan kondisi. Yang kelima, tolerance principle. Menjadi fleksibel dan toleran. Mengurangi biaya kesalahan dan membatalkan dan mengerjakan kembali. Counseling and going back. Sambil mencegah error di mana menggunakan dengan menginterpretasi semua aksi yang lain. Yang keenam, reuse principle. Reuse principle itu mengurangi kebutuhan penggunaan dari pengguna untuk memikirkan kembali dan mengingat dengan penggunaan kembali dengan menggunakan kembali komponen-komponen internal dan eksternal, memperbaiki konsistensi tujuan. Yang terakhir yang saya temukan adalah menurut Nielsen ini bisa dibilang juga time usability heuristics atau 10 prinsip usability heuristics. Nah, jadi karena jadi ada 10 poin. Yang pertama adalah visibility of system status. Nah, di sini di gambar pertama kita melihat bahwa user upload eh, file atau dokumen di drive mereka. Nah, jadi visibility of system status ini jadi benar-benar bisa dilihat di sini ya, statusnya yang masih proses mana, yang sudah mana. Nah, yang kedua adalah match between system and the real world. Jadi di sini kita melihat bahwa yang gambar kedua melihat di sini banyak sekali icon. Sorry, nggak banyak sih, cuma 4. Tapi masing-masing punya nama dan masing-masing punya eh, gambarnya sendiri. Kalau misalkan kalender dia akan menunjukkan tanggal, kalau email ya akan menunjukkan surat, kalau maps ya menunjukkan kita, blog yang menunjukkan jam. Tapi bisa jadi user itu kalau nggak tahu kalau misalkan tidak ada eh, tulisannya di sini, jadi lebih jelas gitu untuk user. Yang ketiga, user control algorithm. Nah, di sini di gambar pertama, assignment Arif Ramadan. Nah, user control algorithm. Jadi, user bisa mengontrol file ini dihapus atau tidak, gitu kan. Nah, karena user bisa mengontrol, maka user itu merasakan kebebasan. Jadi, bebas untuk mau dihapus atau tidak. Nah, yang keempat adalah konsistensi dan standards. Nah, konsistensi and standards ini kita lihat di gambar 4. Ini ada icon Google. Icon Google ini kita lihat tidak ada yang kurus, tidak ada yang gendut. Jadi benar-benar line-nya itu sama semua. Jadi benar-benar konsisten dan ada standarnya sendiri. Jadi standarnya adalah konsisten ini tadi dan ya kamu benar-benar konsisten gitu ya. Nah, yang kelima adalah error prevention. Error prevention ini kita lihat di sini, di dalam sini, ketika user menginputkan email, ada errornya. Errornya ketika eh, kalau email itu tidak diisi, maka ada ini, please enter a valid email. Jadi kalau format email, maka error. Kalau tidak diisi, maka error. Gitu ya. Nah, yang kedua ada recognition rather than recall. Recognition rather than recall. Recall ini ya ketika sorry, di sini gambar kedua adalah
Mesin pencarian Google ini, ketika kita search, maka akan banyak referensi di bawahnya. Jadi benar-benar membantu oh, user bagaimana mereka mencari sebuah kata kuncinya gitu, sebuah data misalnya. Nah, yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use. Nah, di sini flexibility-nya adalah kita lihat di sini gambar pertama. Di sini adalah aksi di mana kita ketika klik sebuah file, klik kanan, maka akan banyak seperti ini, banyak sekali opsi. Nah, ini lebih fleksibel dan lebih efisien dalam penggunaan. Jadi lebih cepat tadi ya, lebih cepat efisiensi, lebih cepat. Jadi yang kedua, gambar yang kedua ini adalah yang ke-8, aesthetic and minimalist design. Jadi kita lihat, ternyata sistem itu harus estetik dan minimalis design. Karena apa? Karena kalau estetik maka mudah betul untuk melihatnya, melihat sebuah sistem gitu. Jadi benar-benar buat mereka, wah, ketika mereka lihat, mereka terkagum gitu. Nah, minimalis design, kita lihat seberapa minimalis sih desain di sini. Desainnya sangat minimalis, jadi tidak bertele-tele gitu kan. Ada barnya, dan itu barnya sudah jelas, dan juga headline, dan juga ilustrasi sangat jelas sekali. Contohnya, sorry, contohnya. Jadi, yang terakhir, yang nomor 9, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Nah, di sini kita lihat gambar satu dan dua. Kita lihat bahwa sistem help user recognize. Jadi, membantu, sistem membantu untuk menyadarkan pengguna. Tuh, menyadarkan, oh, salah, ternyata ada yang salah gitu. Misalkan gambar nomor 2, kata sandinya salah, maka ada errornya. Dan itu membantu user untuk mendiagnosa kira-kira apa. Ternyata kata sandinya yang salah. Nah, selain itu, sistem juga menawarkan recover and recover from errors. Jadi, recover from error ini, karena kata sandinya salah, bisa jadi usernya apa lupa apa apa namanya sandinya apa. Jadi recover itu bisa ya, sistemnya menawarkan lupa kata sandi, menawarkan untuk memperbaiki atau mengganti sandinya biar bisa masuk dalam sebuah sistemnya. And nomor 10, help and document. Help and document. Jadi di sini kita lihat gambar yang nomor 3. Nah, di gambar nomor 3 ini help. Help ini membantu user, misalkan, how can we help you? We can help you. Di si Google ini, di sistem Google ini, mereka menawarkan banyak banyak sekali ikon kan. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah search bar. Search bar di sini itu membantu. Itu adalah bantuan yang ditawarkan oleh sistem Google ini. Misalkan user mau mencari sebuah artikel, dokumen, atau kata sandi lainnya, kata sandi kata kunci lainnya. Nah, and documentation di sini kita lihat di bagian sini documentation. Jadi di sini benar-benar membantu untuk misalkan user pengen lihat YouTube, pengen lihat video, pengen kirim email, pengen download aplikasi, pengen browser dan lain sebagainya. Itu benar-benar ada dokumentasinya, ada masing-masing dari bidang tersebut. Nah, jadi itu yang terakhir. Jadi, referensi yang saya ambil di sini adalah ada tiga. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua dan ketiga itu adalah saya mencari contoh. Jadi contohnya bagaimana gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya, penjelasan dari saya.
Saya Kapil Satya Prakoso, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.